Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Di hari Minggu kemarin, UFC menggelar event Fight Night yang mengangkat duel dua fighter flyweight menjadi main eventnya, yaitu mantan title contender yang saat ini menduduki ranking 3 Kai Kara-France melawan rising star asal Irak, Amir The Prince Albazi. Sejujurnya gue melewatkan pertandingan ini karena sedang berlibur. Tapi begitu ngeliat betapa ramainya Twitter mengenai hasil keputusan juri yang memenangkan Amir melalui split decision, akhirnya gue memutuskan menyaksikan siaran ulangnya di Mola untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oh iya nih, buat brother semua yang belum tahu, event Fight Night selalu disiarkan gratis di Mola, termasuk juga siaran ulangnya. Jadi langsung aja download aplikasinya di App Store atau Play Store, atau langsung melalui browser di www.mola.tv. Pertandingan tersebut memang berlangsung cukup kompetitif. Namun dari pengamatan sekilas pun dapat terlihat jelas bahwa Kai Kara-France lah yang memenangkan duel sengit ini. Apalagi setelah kita sandingkan dengan data. Namun sebelum bicara ke sana, mari kita bicara dulu latar belakang menuju pertandingan ini, sekaligus mengenal sosok Amir Albazi yang tentunya menjadi wajah baru bagi divisi flyweight ini. Setelah stagnan selama bertahun-tahun dikarenakan Brandon Moreno dan Deiveson Figueiredo, akhirnya dalam UFC 283, rivalitas tersebut sampai pada akhirnya. Brandon Moreno menjadi juara UFC Flyweight dan Deiveson Figueiredo memutuskan untuk naik berat meninggalkan divisi ini. Begitu kuadrilogi ini rampung, akhirnya Alexandre Pantoja kembali masuk dalam sorotan. Pantoja sudah menduduki ranking 2 di kelas ini untuk waktu yang cukup lama, dan hasil UFC 283 adalah kabar baik baginya. Karena Pantoja sudah mengantongi 2 kemenangan atas Brandon Moreno. Tentu Moreno yang sekarang jauh berbeda dengan Moreno yang dulu. Namun mengantongi skor 2-0 tentu memberikan modal mental untuk bertanding di pertemuan ketiga nanti. Akhirnya Brandon Moreno pun dijadwalkan untuk mempertahankan gelarnya tersebut dalam UFC 290 di bulan Agustus nanti. Meskipun kuadrilogi antara Moreno dan Figueiredo telah berakhir, namun fakta bahwa pertandingan Moreno melawan Pantoja besok adalah pertemuan ketiga mereka menunjukkan bahwa divisi flyweight ini orangnya itu-itu lagi. Untuk itu promotor membutuhkan wajah baru. Hingga datanglah rising star asal Irak, Amir The Prince Albazi. Amir Albazi memulai debutnya dalam UFC Fight Night 172 Figueiredo versus Benavides 2 tanggal 18 Juli 2020. Lawannya saat itu adalah Malcolm Gordon, dan Amir berhasil memberikan debut manis untuk negaranya dengan kemenangan submisi di ronde pertama. Pertandingan keduanya adalah dalam UFC 257 Poirier versus McGregor 2. Saat itu ia melawan fighter asal Kazakhstan Zhalgas Zhumagulov, dan Amir berhasil memenangkan pertandingan tersebut melalui unanimous decision. Pertandingan ketiganya adalah dalam UFC 278 Usman versus Edwards 2. Amir melawan adik dari juara divisi ini, Francisco Figueiredo, dan secara menakjubkan Amir mampu mengakhiri pertandingan ini lagi-lagi melalui submisi kilat di ronde pertama. Hingga akhirnya sampailah pada pertandingan terakhirnya, yaitu dalam UFC Fight Night 216 Cannonier versus Strickland, di mana dalam pertandingan ini Amir menunjukkan
bahwa ia tidak hanya bermodalkan kuncian saja. Amir berhasil mengknokotkan Alessandro Costa di menit kedua ronde ketiga. Usai 4 kemenangan beruntunnya di UFC, Amir sampai ke ranking 7. Dan karena Amir adalah fighter asal Irak pertama yang berhasil memiliki prestasi setinggi ini di UFC pun mendorong karir Amir dengan memberikan main event perdananya, yaitu dalam UFC on ESPN 46, Kara France versus Albazi, tanggal 3 Juni 2023 kemarin. Bagi Kai Kara France, pertandingan ini pun menguntungkan. Posisinya yang baru saja kalah dalam perebutan sabuk juara interim membuatnya membutuhkan kemenangan atas lawan yang memiliki nama, dan Amir adalah nama yang tepat. Pertandingan berlangsung cukup kompetitif. Di ronde pertama dan kedua, Kai Kara France mampu mendapatkan significant strikes lebih banyak. Ia pun mampu menahan takedown dari Amir. Di ronde ketiga, barulah Amir tancap gas. Amir memang sempat gagal mendaratkan takedownnya, namun takedown keduanya berhasil masuk, dan Amir tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Di bawah, Amir mengontrol Kai selama 3 menit 36 detik, dan hampir mengalahkan Kai dengan rear naked choke-nya. Hingga tibalah ke ronde keempat, ronde yang menjadi kunci dari pertandingan ini. Kai Kara France mendaratkan 27 significant strikes, sedangkan Amir hanya 5. Amir pun gagal 2 kali dengan percobaan takedown-nya. Justru di ronde ini, Kai Kara lah yang balas men-takedown Amir. Berakhirlah pertandingan ini. Bruce Buffer membacakan scorecards. Mike Bell memenangkan Kai dengan skor 48-47, sedangkan 2 lainnya yaitu Chris Lee dan Sal Diamoto memenangkan Amir dengan skor 48-47. Banyak sekali komentar di Twitter atas keputusan juri ini. Namun dalam video ini, ada 2 komentar yang ingin gue bahas, yaitu dari teman satu gym Kai Kara France, Israel Adesanya, dan satu lagi dari sesama kontender flyweight, Muhammad Mokaev. Yang pertama dari Israel. Katanya, pecat Chris Lee dan Sal Disnuts. Saya mencuit cuitan barusan sebelum melihat papan skor, karena saya yakin mereka berdualah yang mengacaukannya. Bayangkan, sudah berapa kali mereka merampas momen kejayaan, uang, dan mata pencaharian dari para atlet ini. Persetan para bajingan ini. Mereka harus segera pensiun dan pergi. Hanya Mike Bell yang menghitung skor dengan benar. 2 juri lainnya harus pergi. Verdict MMA membalas cuitan ini dengan menunjukkan hasil live score dari aplikasi mereka. Tampaknya, ribuan fans MMA pun menilai pertandingan ini sama seperti Mike Bell. Ronde 1 dimenangkan Kai, ronde 2 dan 3 dimenangkan Amir, kemudian ronde keempat dan kelima, Kai lagi. Volkanovski juga ikut membalas. Katanya, memberikan ronde keempat untuk Amir adalah kegilaan. Dan itulah alasan mengapa gue tadi mengatakan ronde keempat adalah kunci dari pertandingan ini. Kai Kara France mendaratkan 27 significant strikes, sedangkan Amir hanya 5. Tidak hanya itu, di ronde ini pun Amir gagal mendaratkan 2 takedown-nya. Malah justru Kai lah yang berhasil mendaratkan takedown di ronde ini. Tapi gilanya, Chris Lee memberikan ronde ini untuk Amir. Dan penilaian ronde 4 dari Chris Lee itulah yang membuat Kai Kara France kalah split decision dari Amir. Terakhir, cuitan Israel yang menurut gue adalah ide yang sangat bagus untuk keberlangsungan olahraga ini. Katanya, mulailah mewawancarai para juri seusai pertandingan, buat mereka bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Dan gue sangat setuju dengan cuitan ini. Para juri ini tidak perlu diinterview setiap pertandingan. Cukup ketika hasil kontroversial saja, sehingga mereka bisa mengklarifikasi atau setidaknya membuat terang alasan apa yang mereka gunakan untuk memenangkan seseorang. Dan satu lagi komentar yang ingin gue bahas adalah kontender penuh potensi, fighter tak terkalahkan, Muhammad Mokaev. Muhammad Mokaev berambisi untuk bisa mengejar rekor Jon Jones sebagai juara termuda sepanjang sejarah UFC, yaitu di usia 23 tahun. Saat ini Mokaev sudah berusia 22 tahun. Tersisa 1 tahun lagi jika ia ingin menyabet rekor tak tersentuh tersebut. Itulah mengapa ia gencar sekali mencari lawan. Namun sayangnya, tidak ada yang berani mengambil resiko. Sama seperti Islam dulu. Katanya,
Hasil penilaian macam apa barusan? Amir tidak memiliki gulat. Pantas saja dia tidak mau menerima tantangan saya. Kemudian, Mokaev mencuit foto Amir dengan caption tikus. Lanjutnya, ia membongkar DM Instagram dari Amir usai mendengar bahwa Amir tidak ingin melawannya karena Mokaev dianggap bukan levelnya. Katanya, dia menghampiri saya di Bahrain ketika saya memenangkan kejuaraan dunia dan bertanya pada saya apakah saya bisa menolong dia dalam fight camp berikutnya. Tapi sekarang, dia malah bilang saya bukan di level dia. Sampai bertemu nanti. Akhirnya, di tanggal 7 Juni 2023, secara resmi Amir Albazi naik ke ranking 3 UFC Flyweight. Sebuah udara segar bagi divisi ini. Demikian pembahasan dari Kai Kara France versus Amir Albazi. Gimana? Setuju nggak dengan keputusan juri? Dan menurut kalian, apakah Amir pantas untuk langsung loncat ke ranking 3 ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.